Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azmi Fauzijah dengan NIM 0101212046 dengan dosen pengampu Bapak HM Iqbal Abdul Muin, LCMA. Nah, saya dari kelas KPIC semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis tematik. Yang mana dalam presentasi yang akan saya bawakan kali ini, saya akan mengusung beberapa tema. Yang pertama adalah pengertian dari hadis tematik, yang kedua macam-macam metode hadis tematik, yang ketiga kelebihan serta kekurangan dari hadis tematik, dan yang keempat urgensi serta paradigma dari hadis tematik. Baiklah, langsung saja saya ke materi yang pertama tentang pengertian dari hadis tematik. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab dikenal juga dengan maudhu'i. Secara bahasa berasal dari kata maudhu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada' yang berarti masalah atau pokok dari permasalahan. Nah, secara etimologi atau bahasa, kata maudhu'i ini berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Sehingga kata tersebut itu merupakan lawan kata dari al-raf'u yang artinya mengangkat. Jadi hadis tematik atau maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab hadis yang terkait dengan topik atau pembahasan tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran terkait masalah tersebut. Menurut Al-Farmawi, sebagaimana dikutip oleh Maizuddin dalam bukunya Metodologi Pemahaman Hadis, disebutkan bahwa metode maudhu'i atau metode tematik adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau pembahasan tertentu. Kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tersebut. Maka dapat kita simpulkan yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik atau pembahasan tertentu. Kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, penafsiran dalam masalah tertentu yang ingin dikaji. Materi yang kedua adalah macam-macam metode hadis tematik. Nah, setidaknya ada 3 metode dalam mengkaji hadis tematik. Yang pertama, metode tematik menggunakan kata kunci. Adapun langkah-langkah untuk melakukan metode ini, yang pertama yaitu menentukan terlebih dahulu kata kuncinya, kemudian menentukan judul yang spesifik, menentukan sumber primer, memilih sumber-sumber sekunder, melakukan takhrij hadis, melakukan analisis literal, melakukan pelacakan pemahaman para ahli, memberikan analisis korelatif, dan memberikan simpulan akhir. Adapun metode yang kedua yaitu metode tematik analitis. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan metode ini adalah yang pertama memilih hadis khusus yang dijadikan sebagai objek dari kajian. Kemudian mengumpulkan hadis-hadis sekunder, melakukan takhrij hadis, menganalisis makna kata yang ada pada hadis, melacak penjelasan para ahli, melakukan pemetaan secara sistematis dan korelatif, serta memaparkan hasil kajian secara komprehensif. Dan yang ketiga yaitu metode tematik konseptual. Langkah-langkah dalam melaksanakan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema, kemudian melakukan pembatasan terhadap konsep yang beragam, kemudian menentukan sumber primer, melakukan pembacaan terhadap hadis-hadis yang berkaitan, melakukan metode takhrij hadis, melakukan analisis literatur, melacak penjelasan para ahli, melakukan upaya konfirmatif dan kompromatif dari Al-Quran, pendapat para sahabat dan tokoh lainnya, melakukan tipologis terhadap penemuan yang didapatkan, dan memaparkan hasil kajian secara komprehensif. Nah, itu tadi adalah penjelasan daripada macam-macam metode hadis tematik. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah kelebihan serta kekurangan dari metode hadis tematik. Kelebihan metode tematik atau maudhu'i selain karena dapat menjawab tantangan zaman dengan permasalahannya yang begitu kompleks dan rumit, metode ini juga memiliki kelebihan seperti yang pertama yaitu praktis dan sistematis. Dikatakan praktis dan sistematis karena metode tematik ini disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul.
Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu yang lebih efisien dan efektif, tepat waktu dan tepat sasaran. Yang kedua, dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis ini selalu update atau aktual dan tidak pernah ketinggalan zaman, dan sehingga mereka tertarik untuk mengamalkan daripada ajaran-ajarannya. Yang C, membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut tanpa perlu membahas hal-hal lain di luar tema yang ditetapkan. Yang terakhir, penjelasan antara hadis dalam metode maudhu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Adapun kekurangannya ialah metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkan dan tidak membahas lebih jauh hal-hal yang berada di luar tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang-orang yang menginginkan penjelasan lebih mendalam dan terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Pembahasan yang terakhir yaitu urgensi serta paradigma dari hadis tematik. Nah, dewasa ini pengkajian suatu hadis didominasi oleh metode tematik sendiri. Hal ini disebabkan urgensi metode tematik di mana kehadiran sunnah menjadi jawaban dari suatu masalah atau problematika manusia yang terlihat nyata. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, menghimpun hadis-hadis yang setema adalah cara yang harus dilakukan untuk menghindari kemungkinan kesalahan dalam memahami hadis. Contohnya seperti hadis tentang larangan memanjangkan pakaian melewati mata kaki, kemudian dijadikan landasan untuk orang-orang yang berpakaian dengan cara memendekkan celana atau sarung di atas mata kaki. Tetapi, padahal jika mereka mengumpulkan atau menghimpun hadis-hadis serta pendapat-pendapat para ulama mengenai hal tersebut, maka boleh jadi mereka akan mendapatkan pemahaman yang berbeda dan lebih luas lagi. Kemudian paradigma dari hadis tematik. Dalam kajian hadis tematik terkini, setidaknya ada dua paradigma yang digunakan. Yang pertama yaitu paradigma integrasi interkoneksi. Paradigma ini berarti kerangka berpikir yang menjadikan dua hal atau lebih yang saling terhubung satu sama lain. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwasanya suatu disiplin ilmu pengetahuan itu tidak berdiri sendiri. Ada disiplin ilmu pengetahuan lainnya yang menopang atau saling berhubungan dengan disiplin ilmu itu sendiri. Karena tidak ada disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Yang kedua yaitu paradigma dimensional, di mana yang dimaksudkan yaitu hadis-hadis berbentuk teks tertulis berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Namun hadis-hadis tersebut banyak variannya. Menurut Syekh Hudi Ismail, keberadaan hadis juga berhubungan dengan fungsi daripada sosok Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Ada kalanya hadis Nabi lahir dalam keadaan Nabi sebagai seorang rasul, pemimpin, panglima perang, kepala keluarga, dan lain sebagainya. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang menginginkan PPT-nya, maka dapat di-download di link yang berada di deskripsi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.